Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku semua, saya ingin menyampaikan satu pesan atau himbauan. Himbauan ini bersifat tidak wajib, tetapi ada baiknya untuk kita pelajari dulu, kita renungkan dulu. Karena apa? Karena dalam situasi akhir zaman seperti ini, saya kira sangat jarang sekali himbauan seperti ini. Sehingga ketika ada satu himbauan yang padahal himbauan itu tidak membuatmu menjadi kafir, padahal himbauan itu tidak membuatmu menjadi munafik, padahal himbauan yang disampaikan itu tidak membuatmu berkurang keimanannya atas penerimaan dari himbauan yang akan diberikan atau disampaikan oleh siapapun begitu. Yang mana saya ingin memberikan satu himbauan yang sebaiknya coba ditelaah dahulu, coba dipelajari dahulu, jangan langsung ditolak, karena kita tidak pernah tahu yang namanya himbauan atau mungkin esensi dari yang disampaikan itu, sumbernya itu dari siapa. Terlebih ya, bukan satu kesombongan yang saya tonjolkan di sini ya, terlebih pesan-pesan atau berita yang saya sampaikan ini, saya berani menyampaikan bahwa ini saya dapatkan berita ini dari ruh ya, komunikasi secara ruh dengan Imam Mahdi, atau secara ruhnya adalah Nur Ahmad ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Namun ketika ada orang-orang yang mungkin menolaknya atau mungkin bahkan mencacinya, saya jujur sedih, meskipun saya gak perlu untuk ikut berempati, iya kan? Tapi insya Allah saya diberikan oleh Allah itu basic untuk empati, sehingga apapun resiko yang saya ingin sampaikan ya, ketika itu satu kebenaran, karena baginda Nabi menyampaikan qulil haq walau kana murrah, katakan yang benar walau itu pahit, walau itu mungkin membahayakan dirimu. Saya tidak akan pernah takut, dan saya juga tidak sedang mencari popularitas, saya juga tidak sedang mencari satu gelar keduniaan, tidak. Tapi saya hanya ingin berbagi atas mahabbah, atas dasar mahabbah, kasih sayang. Jadi saya kira saya ingin menyampaikan itu saja ya. Ketika mungkin saya menyampaikan satu berita, itu bukanlah berita yang saya buat-buat. Jadi saya berharap saudara-saudara semua ya, saya tidak mewajibkan untuk saudara itu meyakini atau juga mengikuti, tidak ya. Cuma tolong, bagi yang memang tidak sependapat, janganlah kalian kemudian mempengaruhi yang lainnya ya. Artinya kalau Anda tidak ingin selamat, ya jangan ngajak-ngajak orang lain untuk tidak selamat, karena masing-masing individu itu memiliki alasan tersendiri untuk mengambil satu tindakan, memiliki alasan tersendiri untuk meletakkan satu keputusan, mengikuti atau tidak. Pesan yang sangat-sangat mungkin ini biasa saja, tapi itu merupakan satu yang bermakna, yaitu pesan dari yang sering kita dengar dari Semar, eling lan waspada, eling lan waspada ya. Itu saja. Dalam beberapa waktu ke depan saya tidak ingin menakut-nakuti, saya hanya ingin memberikan berita yang gembira, kabar-kabar gembira ya, dimana insya Allah sebentar lagi Al-Muntazar itu akan muncul, akan publish ya, istilahnya seperti itu. Dan saya yakin saya akan dipertemukan juga dengan beliau ya.
sebagaimana dengan pengalaman atau pengalaman spiritual yang beberapa kali ini ya, saya alhamdulillah Allah berikan ini kepada saya, di mana saya bisa dipertemukan dengan ruhnya secara ruh, kami berkomunikasi. Tentunya ini bukan tanpa alasan Allah memberikan ini semua kepada saya, dan saya juga tidak akan menutup-nutupi. Apapun yang saya dapatkan pasti akan saya sampaikan. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini juga ya berbarengan dengan pemilu 2024 kemarin 14 Februari, kita tahu bahwa di Dubai sedang ada yang namanya World Government Conference, World Government Conference atau konferensi atau pertemuan negara-negara dunia. Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Menguasai dunia. Mereka sudah menciptakan satu sistem one direction untuk menciptakan satu sistem menguasai dunia. Ya, karena mereka tahu bahwa Imam Mahdi itu akan muncul pada tahun-tahun ini. Dan mereka juga sudah mempersiapkan, khususnya orang Zionis Ashkenazi ya. Mereka sudah mempersiapkan, Yahudi Ashkenazi ini sudah mempersiapkan sapi merah yang sudah 99% itu sudah siap untuk disembelih sebagai bentuk dari ritual yang akan mereka persembahkan untuk menyambut kehadiran Al-Masihud Dajjal. Ya, kita dengar berita terbarunya di mana masjid di Gaza, jalur Gaza ya, itu Istiqlal, Masjid Indonesia yang dibangun oleh orang Indonesia, pada hari ini dibom, hancur. Ya, itu bagian dari ini semua, saya yakin. Oke, itu saja mungkin. Saya hanya ingin berpesan bahwa eling lan waspada. Ya, bersihkan kolbu kita jika kita ingin selamat. Ya, yang namanya mati, sekali lagi, yang namanya mati, kita tidak pernah tahu kapan dan di mana. Jagalah hati di situ. Karena mana tahu alam sedang berguncang, dikala itu hati kita sedang kotor atau ada kedengkian, ada iri, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan su'ul khatimah. Maka ada baiknya kita dengarkan, walaupun saya bukan seorang asatis, walaupun saya bukan seorang alim ulama, walaupun saya bukan seorang masyayikh ya. Jadi jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang dia sampaikan. Saya kira dari saya itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia kepada seluruh sahabatku, saudara-saudaraku semua, dimanapun kalian berada. Atas dasar kasih sayang dari diri saya sendiri, maka saya ingin menyampaikan satu harapan, atau mungkin kita sebut sebagai satu keinginan bersama untuk dapat menyatukan kepalan tangan, saling bergandeng tangan, tanpa melihat siapa diri kita, tanpa melihat siapa dilahirkan di mana, siapa dilahirkan dari suku apa, siapa dilahirkan dari golongan apa, tanpa melihat kasta dan tanpa melihat strata sosial sekalipun. Sekali lagi, semua ini atas dasar kasih sayang. Jika tidak didasari kasih sayang, tak mungkin semua ini akan terjadi. Saudara-saudaraku semua,
saya ingin menyampaikan, mengingatkan atau reminder ya. Bukan karena saya sok tahu, bukan karena saya itu sok yang paling benar, tidak. Tetapi saya ingin menyampaikan hal ini karena rasa sayang yang ada. Meskipun kita belum pernah bertemu dimanapun, dengan siapapun. Mari kita bergandengan tangan, kita satukan kepalan tangan kita. Jangan lihat lagi perbedaan. Karena masa-masa sekarang inilah masa-masa nantinya. Mungkin 1, 2, bahkan lebih di antara kita akan terkena dampak dari apa yang kita lakukan saat ini. Akan terkena dampak atas turunnya dukhon. Karena dukhon adalah sesuatu yang gaib. Tidak mesti harus ditampilkan atau ditunjukkan dalam bentuk sesuatu yang fisik. Maka karena ketidaktahuan kita tentang dukhon, maka mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Karena apabila kita menyelamatkan satu sama lain, saling mengingatkan, maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang selamat juga. Para sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, mulai saat ini tolong hentikan show up kita. Hentikan pertunjukan tentang diri kita, tentang siapa kita, tentang keakuan, tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang kita dapatkan dalam perjalanan spiritual. Tak perlu kita menonjolkan, tak perlu kita menunjukkan jati diri kita, tak perlu kita menyampaikan, tak perlu kita menunjukkan jati diri kita, tak perlu kita menyampaikan, mengakui bahwa saya adalah keturunan si A, keturunan si B, keturunan si C, leluhur A, B, C. Tak perlu. Karena alangkah sedihnya para leluhur itu ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku, andai pun benar bahwa kita adalah leluhurnya si A, tetapi kita tidak bisa menjalankan atau meneruskan apa yang beliau inginkan untuk dilakukan atau ingin diejawantahkan kembali pada masa sekarang. Percuma kalau kita tidak melakukan itu. Bahkan itu akan membuat leluhur kita sedih. Malu kita dengan leluhur kita. Bagaimana perjuangan mereka dahulu. Bagaimana ketulusan beliau para leluhur berjuang untuk kita semua. Tetapi kita dengan hanya menunjukkan, tetapi tidak ada aksi apa-apa. Tolong hentikan sebelum kita menjadi korban, sebelum kita menjadi orang-orang yang tidak selamat karena ulah kita sendiri. Hentikan. Tak perlu kita mengaku kita keturunan Siliwangi, tak perlu kita mengaku-ngaku kita keturunan Brawijaya V, tak perlu kita mengaku-ngaku kita keturunan atau titisan dari Soekarno. Tak perlu. Mereka semua tuh malu, sedih melihat orang-orang seperti itu. Andai pun benar, tunjukkan. Tak perlu bicara, tunjukkan. Melalui tindakan, melalui hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi sesama. Mengingat sekarang sudah detik-detik terakhir jelang kemunculan Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Maka hentikanlah saudara-saudaraku. Hentikan. Karena tanpa kita sadari perbuatan kita itulah yang nantinya akan menggelincirkan kita. Terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk saudara semua. Semoga bermanfaat.
dan semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Siapapun, dimanapun, agama apapun, suku apapun, ya, tanpa melihat kasta, tanpa melihat strata sosial, berhak untuk memiliki, berhak untuk mengakui bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin kita semua nantinya, pemimpin akhir zaman. Karena beliaulah yang akan mensejahterakan dunia tanpa melihat siapa kita, dari mana kita berasal. Dan Satrio Piningit akan memimpin Nusantara, akan memimpin Nusantara, mensejahterakan umat Nusantara tanpa melihat latar belakang diri kita itu siapa. Terakhir, kita ingat pesan dari Eyang Semar untuk eling lan waspada. Ingat dan waspadalah atas apa yang mungkin ke depan akan terjadi. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.